peserta didik dan guru-guru ya ikut mengikuti ajang ini dengan harapan kami bisa menjadi role model ya untuk anak-anak, untuk para guru gitu dan para orang tua bahwa kami pun terus belajar gitu kan. Nah, di sini kami tetap mengusung nilai-nilai yang pertama adalah pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter, kemudian juga pengembangan SDM baik guru dan peserta didik. Di sini kami terinspirasi untuk mengembangkan layanan digital. Apa sih Bu sebetulnya yang memotivasi atau inspirasi sehingga Ibu terus mengembangkan inovasi layanan berbasis digital tersebut? Pada prinsipnya saya dengan tim manajemen dan penjamin mutu dan para guru sangat menyadari bahwa perubahan yang begitu cepat ya, percepatan perubahan pelayanan pendidikan saat ini walaupun sebagai dampak dari pandemi COVID ini merupakan satu keniscayaan ya. Kalau saya sampaikan ini bisa bahasanya it is something which is unavoidable today, sesuatu yang nggak bisa dielakkan lagi gitu. Jadi satu kebutuhan ya, bukan sebaiknya, tetapi ini harus dilakukan oleh satuan pendidikan manapun apabila kita ingin memberikan pelayanan terbaik. Ke depan di masa yang akan datang, anak-anak Indonesia akan bersaing di dunia global ini. Apabila mereka tidak dibekali dengan soft skill yang baik ya, tetapi nomor satu tetap pendidikan karakter ya, mungkin mereka akan sulit bersaing. Jadi mereka harus dibekali, kami memang memberikan penguatan di pendidikan karakter, banyak pendidikan karakter kami. Yang kedua, kami memberikan layanan pembelajaran berbasis digital juga, berbasis modern ya, teknologi modern. Dan juga kami memberikan tambahan layanan bahasa asing. Kami tidak hanya memberikan bahasa Inggris, tapi memberikan pembelajaran bahasa Perancis juga. Harapannya dua hal tersebut akan menjadi outstanding capitals, akan menjadi modal yang luar biasa untuk bekal mereka sebagai calon-calon generasi milenial yang nanti akan mengembangkan Indonesia ini. Betul sekali Bu, setuju. Nah, kemudian dengan program-program yang ada tadi Bu, sejauh mana dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk pengembangan program? Misal, adakah pemanfaatan dari BOS begitu? Seperti apa Bu? Alhamdulillah ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah pusat memang secara sustainable memberikan bantuan dalam bentuk BOS reguler, tetapi satu anugerah ketika sebuah sekolah atau satu sekolah atau satuan pendidikan mendapatkan penghargaan sebagai sekolah penggerak, secara otomatis saat itu ada di Permendikbud nomor 162 itu disampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan dalam bentuk BOS kinerja. Nah, ini merupakan satu apresiasi dari pemerintah pusat untuk kami yang pelaksana penggerak. Dan alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, layanan-layanan digital tadi, kami ada 10 layanan digital. Jadi betul-betul itu memanfaatkan bantuan dari dana BOS reguler. Alhamdulillah. Dari pemerintah daerah pun, dari Provinsi Jawa Barat ya, alhamdulillah kami pun mendapatkan dukungan ya dalam bentuk alat-alat media belajar, misalnya guru-gurunya sekarang sudah menggunakan Chromebook ya, udah update lah alhamdulillah, dan juga tambahan-tambahan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui cabang dinas pendidikan wilayah 1, karena Bogor itu Kabupaten Bogor masuk ke cabang dinas pendidikan wilayah 1, dan tentu saja ada kolaborasi ya, kerjasama dengan pemerintah daerah ya Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kami merasakan kebermanfaatan walaupun mungkin belum maksimal ya dukungan, terutama dari pemerintah daerah sudah ada dukungan tapi mungkin belum maksimal mengingat adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 23 terkait pengalihan aset provinsi. Jadi kami SMA dan SMK ini adalah ada di bawah naungan Provinsi Jawa Barat, tetapi dengan menjadi sekolah penggerak, kami pun insya Allah seharusnya mendapatkan perhatian juga dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan program sekolah penggerak. Kalau dari sekolah sendiri, apakah sudah ada atau akan dicanangkan program pengimbasan Bu ke sekolah di sekitar? Ya.
Alhamdulillah tanpa diminta pun kami sudah melakukan. Di antaranya saat ini kan sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak itu kan diberikan 3 pilihan ya. Tetapi kami sebagai pelaksana, sebagai piloting PSP ini, alhamdulillah sudah dari beberapa bulan lalu sudah melakukan hal ini, memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang memang sudah ingin melakukan perubahan dalam penggunaan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Di antaranya di wilayah Kota Bogor dan Kota Depok ya, dan teman-teman sekitar di Kabupaten Bogor, beberapa sekolah alhamdulillah sudah bersilaturahmi. Kami alhamdulillah dengan senang hati berbagi praktik baik bagaimana pelaksanaan program sekolah penggerak. Mereka yang belum tahu sekolah penggerak memang banyak, maaf dalam tanda petik, satu kekhawatiran, wah gimana nih nanti katanya kelas 10 nggak ada jurusan, terus bagaimana nanti anak-anak memilih. Ya alhamdulillah dengan senang hati kami berbagi, karena kebetulan memang hampir setahun ini kami lebih dulu ya melakukan hal tersebut. Jadi yang dilakukan oleh kami saat ini, pengimbasannya itu tidak hanya di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kabupaten Bogor, tapi kami sudah ke Kota Depok, sudah ke Kota Bogor juga. Dan yang lebih menarik lagi, dampak dari pelaksanaan program sekolah penggerak ini, kami punya budaya baru, di mana dulu biasanya ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Biasanya kami berbagi praktik baik, kayak best practice seperti itu. Misalnya saya akan membuat satu best practice, biasanya kan diekspos kepada teman-teman. Itu biasanya, atau guru-guru yang mau naik pangkat dan lain sebagainya. Tapi sekarang kami ada program memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berbagi praktik baik, walaupun hal yang sederhana. Apa pengalaman mereka ketika di kelas tadi. Nah itu dibagikan kepada teman-teman di jeda waktu pasca KBM selesai. Sambil menunggu waktu jam pulang, kami manfaatkan waktu luang itu untuk berbagi praktik baik secara internal juga. Gitu, alhamdulillah. Berarti sharingnya terkait dengan penerapan kurikulum merdeka dan juga sekolah sebagai sekolah penggerak begitu ya Bu. Kalau dalam hal layanan berbasis digitalnya, apakah juga ada misalkan sharing dengan sekolah sekitar? Alhamdulillah ya, itu pun sudah kami tularkan juga. Sudah beberapa sekolah menyampaikan surat untuk studi banding dan sudah dilakukan. Jadi yang studi banding itu akhirnya mendapatkan 2 manfaat ya. Yang pertama, mereka belajar tentang bagaimana implementasi program sekolah penggerak di sekolah kami. Yang kedua, mereka tertarik dengan pengembangan digital school yang ada di SMA Negeri 2 Cibinong itu, mulai dari absensi yang bisa terkoneksi kepada orang tua dengan suhu tubuhnya, kemudian layanan kesehatannya dan lain sebagainya. Kami senang ya sekolah kami menjadi sekolah yang mampu menginspirasi sekolah lain untuk mengembangkan layanan digital. Kedepannya, sebagai kepala sekolah, apa sih Bu ekspektasi Ibu dengan hadirnya program sekolah penggerak khususnya bagi SMA 2 Cibinong? Tentu saja yang pertama, sesuai dengan harapan dari Kemendikbudristek, kami sangat mendukung ya pelaksanaan program sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini, karena kami melihat sisi-sisi positifnya, yaitu adanya keleluasaan dalam belajar, baik para gurunya dapat mengembangkan teknik pembelajaran dengan bentuk-bentuk yang bervariasi, menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi anak-anak tidak disamaratakan, karena setiap anak itu mempunyai kapabilitas yang berbeda dan lain sebagainya. Dan saya lihat juga budaya pembelajaran yang berbasis berpusat pada siswa, tidak hanya guru saja yang berbicara, atau bisa kita menyebutnya student center, itu semakin dirasakan. Dan anak-anak juga saya melihat dengan adanya program sekolah penggerak ini, para guru itu menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Ketika guru masuk ke kelas, kami menyampaikan yang pertama adalah karakter. Jadi karakter yang utama adalah setiap guru harus menjadi role model. Mereka datang dengan senyuman yang manis, menyapa dengan ramah. Itu kan hal-hal yang kecil tetapi indah ya. Sehingga anak-anak merasakan satu kenyamanan ketika belajar. Nah itu yang penting dalam sekolah penggerak ini. Bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan sehingga mereka akan belajar dengan senang hati. Kalau hati anak-anak udah senang, kami yakin
mau belajar apapun nyaman-nyaman saja ya, apalagi pembelajaran yang sulit, misalnya matematika, fisika, bahasa Inggris, tapi mereka tidak melihat kekhawatiran tersebut. Kami melihat ada budaya-budaya baru dampak dari PSP ini, terbangunnya satu pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, adanya kebebasan berekspresi, tambah lagi di sekolah penggerak ini kan ada mata pelajaran yang memang gabungan dari berbagai mata pelajaran dalam bentuk proyek ya, proyek profil pelajar Pancasila. Ini luar biasa. Jadi para guru berkolaborasi, berinovasi juga, berbaur dengan anak sehingga mereka terlatih untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Harapannya tentu saja ke depan kami ingin lulusan-lulusan dari SMA Negeri 2 ini menjadi anak-anak yang tidak hanya memiliki akhlak mulia, mereka rendah hati, tetapi mereka juga memiliki kapabilitas dalam bidang IT dan juga numerasi literasinya baik gitu. Kenapa? Karena di masa yang akan datang sudah menjadi satu kebutuhan anak-anak walaupun mereka adalah bagian dari public school, kami adalah sekolah umum, tapi bukan berarti kami hanya memberikan ilmu yang umum-umum saja. Kami tetap memberikan edukasi, yang utama sekali lagi karakter. Kami memberikan edukasi pendidikan karakter dalam bentuk ilmu-ilmu agama ya sesuai dengan agama dan keyakinan, dan juga memberikan edukasi tambahan yaitu soft skill yang nanti insya Allah tahun depan akan dikembangkan dalam bentuk vokasi-vokasi. Tapi saat ini karena capaian pembelajaran di vokasi belum ada, kami bentuknya dalam ekskul ya. Nah ekskul ini harapannya walaupun kami sekolah umum, harapan kami lulusan-lulusan dari SMA Negeri 2 Cibinong ini kelak akan menjadi lulusan-lulusan yang memiliki potensi lebih ya. Mereka punya soft skill yang akan menjadi tambahan ilmu di masa yang akan datang. Dan kami berharap mereka akan menjadi startup hebat, entrepreneur ya, menjadi entrepreneur hebat di masa yang akan datang, yang mereka di masa yang akan datang akan menjadi entrepreneur yang siap membuka lapangan pekerjaan baru. Dan kami nggak mau lulusan kami anak-anak yang sibuk dengan mencari pekerjaan di tempat lain. Justru kami mendorong mereka bagaimana mereka akan menjadi orang-orang yang mampu memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk generasinya. Baik. Harapannya demikian. Baik, kalimat penutup terakhir nih Bu, singkat saja, apa harapan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap pendidikan Indonesia mungkin ke depan? Ya, mewakili keluarga besar SMA Negeri 2 Cibinong, tentu saja kami sangat berharap pendidikan di Indonesia ini yang saat ini memang selama 2 tahun terakhir ini mengalami learning loss. Tentu saja kami berharap adanya percepatan pemulihan pendidikan sehingga generasi milenial ini betul-betul nanti akan bangkit kembali, jangan terlena dengan keterpurukan 2 tahun terakhir ini. Tapi kami berharap dari pemerintah adanya support, dukungan ya, dengan adanya program sekolah penggerak, dan saat ini digulirkan Merdeka Belajar yang bisa diimplementasikan di sekolah manapun tanpa harus menjalani seleksi calon kepala sekolah penggerak. Itu kan satu langkah baru dari pemerintah. Harapannya pendidikan di Indonesia ini betul-betul sesuai harapan, yang memberikan pencerahan, memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan kemerdekaan guru mengajar juga, tentu saja dengan dukungan juga fasilitas dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sehingga ketika kami ingin bergerak tanpa dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun kami kadang agak tersendat ya. Nah ini harapannya adanya dukungan yang kuat dari pemerintah agar pelaksanaan pembelajaran yang Merdeka Belajar ini betul-betul terwujud, dan pada saat mengimplementasikannya kebutuhan kami terutama dalam media belajar dapat disupport juga, karena tidak semua peserta didik didukung oleh para orang tuanya. Kami datang dari keluarga yang bervariasi ya, sehingga tentu saja dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tidak kalah juga dukungan dari masyarakat, dukungan dari para stakeholder, dukungan dari dunia usaha, dunia industri juga sangat penting. Tidak hanya untuk SMK, menurut saya saat ini SMA pun sangat membutuhkan dukungan dari para stakeholder seperti itu. Mudah-mudahan ini tetap
kami mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat dan provinsi. Saat ini kami akan menginjak pada tahun kedua kan. Kami akan belajar lagi bagaimana kita menyusun pembelajaran untuk fase F untuk kelas 11 ini. Kami berharap pemerintah pusat ataupun daerah masih memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk kami yang terprogram, sehingga nanti hasilnya akan sama di sekolah manapun, kami akan mendapatkan ilmu, mendapatkan training yang sama gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Elis Sama-sama. untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Sangat banyak sekali tadi informasi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian juga mudah-mudahan menginspirasi sobat belajar yang ada di rumah, khususnya terkait dengan program-program yang ada di SMA 2 Cibinong ya Bu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih untuk waktunya dan juga semua harapannya Bu Elis. Sehat-sehat selalu. Amin. Baik, sobat belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada episode kali ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena masih banyak sekali perbincangan seru dan info menarik yang bisa sobat belajar dapatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Tiara Gusman undur diri. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.